Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, hari ini Rabu, 22 Juni 2022. Renungan didasarkan dari Injil Lukas pasal ke-9, ayat 37 sampai dengan 43a. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap keindahan, rahmat, berkat, pertolongan, dan sukacita yang Kau limpahkan kepada kami. Sehingga kami disegarkan, kami menemukan pertolongan, dan kami menemukan rahmat yang besar yang dari-Mu. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya Tuhan. Memberikan kami pengharapan, memberikan kami masa depan, dan memberikan kami kesegaran. Bahwasanya Engkau tak pernah terlambat menolong kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami ya Tuhan Yesus melalui pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Lukas pasal ke-9 ayat 37 sampai dengan 43a. Demikian sabda Tuhan. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hei kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan hari ini adalah Aja Kelalen. Sering kita melupakan dari setiap apa yang sudah terjadi. Baru pada posisi tertentu kita bisa menjadi ingat. Oh iya ya, dulu seperti ini. Oh ya, harusnya seperti itu. Wah, dulu kan aku punya kenangan ini. Pada waktu itu saya menjadi kuat atau saya menemukan pilihan atau menemukan jawaban ketika saya melakukan ini dan itu. Memori-memori kita seringkali terpanggil ulang dalam kesadaran kita ketika kita menghadapi situasi yang biasanya terpojok, mencekam, kita merasa tak berdaya. Ya persis ketika misalkan kita menjadi heran ketika ada pencuri sudah terpojok tetapi dia bisa melompat dari tembok 3 meter. Atau mungkin kita dengan refleks dan tiba-tiba bisa melompati katakanlah sungai yang mungkin jaraknya 2 meter. Padahal kita nggak biasa untuk melompat sejauh itu. Ada lompatan-lompatan pikiran, lompatan kesadaran, karena kita pernah sepertinya mengulang kembali dari setiap kejadian yang terjadi. Dan kita menggunakan energi dan kekuatan atau ingatan itu untuk apa sih? Kadang membuat kita bertahan dan melakukan sesuatu. Untuk apa? Perubahan dalam diri. Aja kelalen berarti jangan lupa. Kiranya kita tidak melupakan dari setiap peristiwa, memori, ingatan yang membuat kita untuk bisa melepaskan diri atau menemukan jawaban dari berbagai hal yang pernah dan sudah terjadi atas kehidupan kita bersama.
Menarik ketika seorang ayah ini memperjuangkan kehidupan anak satu-satunya dalam teks Injil Lukas pasal ke-9. Kenapa ia harus memperjuangkan? Yang pertama tentu, karena anaknya tentu sangat berharga untuk hidupnya. Dalam keadaan sakit dan hampir mati, sebagai seorang ayah, ia akan melakukan berbagai cara dan usaha agar anaknya sembuh kembali. Tetapi persoalannya sungguh amat berat sebenarnya. Disebutkan kalau sedang diguncang-guncangkan itu berbusa. Bahkan kalau membaca dalam teks lain di Injil Matius juga akan dijelaskan bahwa sakitnya itu bisa membuat dirinya tidak bisa bicara. Ada yang mengatakan ini adalah sakit ayan. Dan disebutkan juga kerasukan setan. Bertubi-tubi ada hal-hal yang membuat anak ini tak berdaya. Padahal ayahnya tadi sudah meminta kepada murid-murid Tuhan. Tetapi ternyata tidak berhasil. Menunjukkan apa sih sebenarnya ini? Bahwa orang tua dari anak yang sakit ini tidak pernah kemudian berdiam diri. Sampai pada batas di mana ia tidak bisa, tetapi ia tetap mengupayakan itu. Kemudian ia ajak lalen, ia tidak melupakan. Tentu ia pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Memorinya, kesadarannya kemudian berpulang dan berbalik ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, sehingga ia memohon kepada Tuhan. Kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-38. Guru, aku memohon supaya engkau menengok aku, anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Berharap dan ia yakin bahwa Tuhan Yesus akan memulihkannya. Maka inilah pesan yang pertama untuk kita bersama. Seberapapun berat kehidupan yang kita tanggung, kiranya kita ajak lalen, jangan lupa. Dari setiap memori atau kesadaran atau apapun dari setiap pengalaman kita, untuk kita perjumpakan kembali. Dengan apa? Kehadiran Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dengan sendirinya, mari jika dalam situasi yang pelik, menyakitkan dan melukai, bukan pikiran yang kemudian kita munculkan dalam kecemasan, ketakutan dan lain sebagainya, tetapi cepatlah berpulang dan memohon kepada Tuhan. Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku. Tuhan, kiranya engkau menengok dari setiap kehidupan diriku. Tuhan, kiranya engkau menengok kehidupan istriku, keluargaku, anak-anakku, dan saudara-saudaraku. Maka itulah yang akan menjadi jawaban bagi kita. Bahwasanya Tuhan akan terbuka dan menengok, menilik satu persatu, menjumpai dari setiap peristiwa kehidupan yang sedang kita hadapi atau jalani. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-40. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Mungkin kita sudah mengusahakan dengan berbagai cara. Yang ini, itulah. Kita banyak melakukan kemudian konsultasi lah. Atau kita sudah mungkin melakukan berbagai tindakan, tetapi kita menemui jalan buntu sepertinya. Tapi kembali, yakinlah. Jika kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang keren, maka kita harus percaya pula bahwa tiada yang mustahil yang Tuhan nyatakan atas hidup kita. Teruslah berjuang, melampaui dari setiap keterbatasan kita. Ajak kelalen, karena Tuhan sudah berbuat besar atas kehidupan kita, maka dari setiap kejadian kehidupan kita, yakinlah Tuhan kembali menyatakan itu atas kita. Hanya butuh kesabaran, hanya butuh keyakinan yang tangguh, untuk kita kembali mengulang dari setiap peristiwa itu di dalam berkat dan rahmat Tuhan, di mana kita mampu dan bisa mengatasi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Jangan pernah berhenti. Tiada jalan buntu di hadapan Tuhan, karena semuanya tidak mustahil karena kuasanya. Dan sebagai penutup, mari kita perhatikan kembali di ayat yang ke-41.
Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari. Ajaklah kalian. Tuhan mengundang kita terus-menerus sebenarnya. Senantiasa dalam setiap waktu, setiap detik, setiap hari. Maka datanglah dan raihlah perjumpaan itu dengan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam setiap masa yang sedang kita hadapi. Mulai bangun tidur, berdoalah. Setiap kegiatan apapun yang kita jalani, mintalah kepada Tuhan untuk Tuhan menyertai. Maka yakinlah Tuhan tidak akan pernah jauh dari kita. Bahkan Tuhan memenuhkan kita dengan kuasa, dengan sukacita, berkat, pertolongan, dan rahmat yang tak pernah henti. Sehingga seperti di ayat yang ke-42. Dan ketika anak itu mendekati Yesus dan setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, tidak melupakan Tuhan, ajak kelalen. Dengan sendirinya kita ketika datang kepada Tuhan, kuasanya bekerja. Sehingga kita dilepaskan, dipulihkan, disegarkan, dan kita menemukan jawaban. Kita kembali pada kehidupan. Kehidupan yang apa? Yang tentu Tuhan nyatakan dalam ciptaannya yang baik untuk kita. Dalam damai berkat dan rahmatnya yang menyelamatkan. Ajak kelalen. Jangan lupa kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Percayalah, Yesus Tuhan yang telah hadir, senantiasa memelihara dan menopang kehidupan kita dalam setiap masa dan peristiwa. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami berseru dengan syukur atas setiap kelimpahan rahmat berkat-Mu melalui kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Kami belajar untuk melampaui batas dari setiap batas kami dengan mengandalkan-Mu Tuhan. Bahwa ada hal-hal yang paling berharga yang terus kami harus perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Dan kami yakini ketika kami sungguh-sungguh, maka kami akan menemukan dan mendapat kuasa dan berkat keselamatan dan pemulihan yang dari-Mu. Persis dari Injil Lukas pasal 9 yang telah kami renungkan. Perjuangan keras dari orang tua yang ingin agar anaknya sembuh. Engkau Tuhan menyatakan keselamatan itu. Maka biarlah kami menjadi percaya bahwa teks firman-Mu tidak mati, tetapi hidup jika kami menghidupinya dalam iman dan pengharapan kami. Maka tolonglah kami Tuhan. Dari setiap kerinduan, harapan, pergulatan kami masing-masing, biarlah tangan kerja-Mu, cara kerja-Mu, dan kuasa-Mu Tuhan, yang senantiasa hadir, memelihara kami, menopang kami, dan menyatakan berkat, sehingga dalam segala hal yang kami tanggung dalam masa dan peristiwa kami, entah itu kekecewaan, entah itu beban berat, entah itu tekanan batin kami, Engkau Tuhan hadir, menolong kami. Dan biarlah kami meyakini bahwa Engkau hidup senantiasa. Karena kami percaya bahwa Engkau hidup senantiasa, dengan kasih dan rahmat serta kuasa-Mu, maka biarlah kami tetap pergi dan percaya bahwa keselamatan yang dari-Mu senantiasa memelihara kami kini dan selamanya. Demikian juga atas kehidupan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan, khususnya Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Yohana Dewi, Ibu Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Ponira, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Repin Sukarsono, demikian juga hamba-Mu yang sudah memasuki masa Adi Yuswo, Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjanggung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Bardi Benyamin, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Sabutro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Bapak Suprapto. Kami yakin Tuhan, tangan-Mu bekerja, tangan-Mu memulihkan, tangan-Mu dengan kuasa-Mu itu Tuhan hadir memberikan mukjizat atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga atas setiap kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati, menolong, bahkan Engkau senantiasa menyatukan kami Tuhan untuk bersama-sama melayani-Mu dengan sungguh, dan kami berbagi dalam sukacita dan berkat. Kami percaya juga Engkau memberikan berkat dan kasih-Mu atas kehidupan berbangsa dan bernegara kami.
Engkau memberikan keamanan, ketentraman, dan rahmat-Mu yang besar. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan Pespawa Rawi Nasional yang ke-13 di DIY. Biarlah semua berjalan dengan baik oleh karena rahmat berkat-Mu. Setiap peserta mempersembahkan dengan baik, bukan hanya sekedar perlombaan, tapi kiranya juga menemukan rahmat berkat dan kasih-Mu, terlebih juga di antara kontingen untuk kemudian bersatu, bahwa mereka tidak terserak, tetapi dalam satu tubuh-Mu Tuhan, sehingga sekalipun dalam perlombaan, mereka tetap menyuarakan nafas persekutuan dalam kasih dan terang-Mu itu. Berkati juga Tuhan setiap panitia, supaya setiap apa yang mereka kerjakan, Engkau memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk perdamaian dunia. Kami percaya Tuhan Engkau menghentikan peperangan yang ada di Ukraina. Kami percaya Tuhan tangan-Mu yang ajaib itu bekerja, sehingga peperangan antara Rusia dan Ukraina berhenti oleh karena kuasa-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, berserah dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.